Cara menentukan fakta dan opini dalam sebuah diskusi atau debat. Apakah sebelumnya kalian pernah menonton sebuah acara diskusi atau debat? Diskusi atau debat adalah sebuah pertukaran pikiran, gagasan, dan pendapat antara dua orang atau lebih mengenai sebuah isu atau topik. Dalam sebuah diskusi atau debat, tentunya kita sebagai pendengar mendapatkan berbagai informasi dari peserta diskusi. Dari mulai tujuannya apakah menyampaikan sebuah informasi atau hanya menyampaikan sebuah argumen. Namun, tidak semua hal yang disampaikan peserta diskusi itu fakta. Nyatanya, di dalam sebuah diskusi ada juga yang namanya opini. Jadi, bagaimana sih cara membedakan opini dan fakta? Yuk kenali ciri-ciri khusus kalimat fakta dan opini. Ciri pertama, kalimat fakta harus bisa dibuktikan kebenarannya, sedangkan pada kalimat opini bisa saja benar atau salah. Coba perhatikan penggalan dari video ini. Potensi energi baru terbarukan kita juga luar biasa sekali. Bisa mencakup 3.686 gigawatt yang meliputi energi surya, angin, air, bioenergi, dan juga panas bumi. Menurut kalian, pernyataan tersebut merupakan sebuah opini atau fakta? Yaps, betul. Pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta. Mengapa? Karena pernyataan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia, potensi energi terbarukan di Indonesia memang sangat besar dan diperkirakan mencapai 3.686 gigawatt. Oleh karena itu, pernyataan tentang potensi energi terbarukan Indonesia adalah berdasarkan fakta karena didukung oleh data resmi dan penelitian. Ciri kedua, kalimat fakta mempunyai data yang akurat. Biasanya terdapat waktu, tanggal, dan juga tempat. Berbeda dengan kalimat opini, datanya tidak pasti. Biasanya kata-kata ini yang digunakan untuk menjabarkan sebuah opini. Seperti bisa jadi, mungkin, seharusnya, sepertinya, yang merujuk kepada ketidakpastian dari sebuah pernyataan. Coba perhatikan kembali penggalan video berikut ini. Itu tadi kan udah saya jawab, Gus. Mungkin Gus Muhaimin juga tidak paham dengan pertanyaan yang diberikan ke saya. Mungkin itu kan dapat contekan itu dari Pak Tom Lembong mungkin ya. Terima kasih. Yaps, pernyataan tersebut merupakan sebuah opini. Karena pernyataan ini mencerminkan interpretasi dan pandangan subjektif mengenai pemahaman dan tindakan individu tertentu dalam situasi yang diberikan. Selain terdapat kata mungkin, dalam pernyataannya menunjukkan bahwa ini adalah spekulasi dan bukan fakta yang dapat diverifikasi. Dan pernyataan tersebut juga merupakan penilaian personal dari penutur. Ciri ketiga, kalimat fakta berisi data berupa angka atau pernyataan, sedangkan opini berisi data berupa pikiran atau pendapat. Yuk simak penggalan video berikut ini. Beras. Lalu sekarang faktanya per hari ini catatan datanya harus dibaca ini. Impor kedelai 2 juta ton, susu 280 juta ton, gula pasir 4,3 ton, beras 2,8 ton, daging sapi 160 juta ton. Sesuai dengan ciri yang tadi disebutkan, memang sudah jelas bahwa pernyataan tersebut merupakan sebuah fakta. Tapi perlu diingat, kita juga harus memastikan kebenarannya. Pernyataan yang menyebutkan jumlah impor berbagai komoditas seperti beras,
kedelai, susu, gula pasir, dan daging sapi adalah pernyataan faktual jika data tersebut didukung oleh sumber yang valid. Ciri keempat, kalimat fakta dapat dari narasumber yang terpercaya. Sebaliknya, opini tidak perlu narasumber karena sudut pandang penuturlah narasumbernya. Coba kita simak video berikut ini. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Ya, pernyataan tersebut termasuk ke dalam opini. Mengapa? Karena terdapat frasa menurut saya yang menunjukkan bahwa ini adalah pandangan pribadi penutur mengenai apa yang perlu dilakukan pemerintah di masa depan. Ciri kelima, kalimat fakta bersifat objektif, sedangkan opini bersifat subjektif. Yuk simak penggalan video berikut ini. IUP-nya dicabut, izinnya dicabut, simple. Karena sesuai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 dan juga Pancasila sila 4 dan 5, kita ingin Ya, pernyataan tersebut merupakan sebuah opini. Mengapa? Karena pernyataan tersebut bersifat subjektif, yaitu mencerminkan pandangan atau interpretasi individu atau kelompok mengenai cara terbaik untuk menangani masalah tersebut berdasarkan prinsip-prinsip hukum dan ideologi negara. Pada pernyataan tersebut, terdapat kata solusinya yang merupakan pendapat subjektif. Sedangkan ada berbagai solusi untuk masalah dalam sektor pertambangan, tidak hanya pencabutan izin saja. Ciri keenam, kalimat fakta dapat menjawab pertanyaan adik Simba, atau bisa kita paparkan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan opini tidak bisa menjawab itu. Ciri ketujuh, kalimat fakta menyatakan kejadian yang sedang atau telah terjadi. Sedangkan opini menyatakan peristiwa yang belum pasti terjadi atau yang akan terjadi di kemudian hari. Ciri ke-8, kalimat fakta disampaikan secara deskriptif, sedangkan opini disampaikan secara argumentatif atau persuatif. Coba kalian simak penggalan video berikut ini. Ya, tentunya dalam pelaksanaannya dipikirkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan sosialnya. Dampak perubahan iklim ini semakin nyata. Banjir, kekeringan, kenaikan air laut, ini adalah ancaman nyata dan sudah di depan mata. Semua masalah ini adalah tantangan zaman now, membutuhkan solusi zaman now. Tantangannya adalah bagaimana kita mencari titik tengah, titik keseimbangan. Lanjutkan hilirisasi, tapi wajib menjaga lingkungan. Tingkatkan produktivitas pertanian dan sektor maritim, tapi wajib menjaga keseimbangan alam. Terima kasih. Nah, dari ciri ke-8 ini, coba tentukan mana yang termasuk ke dalam pernyataan fakta dan mana yang termasuk ke dalam pernyataan opini. Bagaimana? Dengan mengenali ciri kalimat fakta dan opini, kalian jadi bisa membedakan kalimat fakta dan opini sewaktu menyimak diskusi atau debat kan? Demikian materi mengenai cara menentukan fakta dan opini dalam sebuah diskusi atau debat. Sampai sini dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.